Hai, gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik aja, sehat selalu. Jangan lupa minum vitamin, jangan lupa olahraga. Banyakin air putih ya, makan makanan yang bergizi. Cailah, bijak banget kata-kataku. Nah, hari ini sama seperti konten-konten sebelumnya, aku akan membahas sesuatu hal yang tabu yang orang tua kalian itu jarang ngasih tahu. Jarang orang tua mengasih tahu masalah ini tuh jarang. Mungkin ada tapi nggak semuanya. Kita akan bahas tentang pacaran. Yang sering kalian lakukan atau kalian sedang ada dalam masa pacaran, mau pacaran atau pasca pacaran ya, masih jomblo karena belum move on dari yang lalu. Tapi kali ini topiknya berbeda. Jadi kalian itu sering banyak yang curhat masalah pacaran, entah Mbak, aku diselingkuhin, atau Mbak, pacarku ngajak aku main, tapi kalau aku nggak mau nanti aku diancam, atau Mbak, aku tuh kalau misalnya nggak nurutin pacarku nanti dia gini, nanti aku ditinggalin gimana Mbak? Ya, kalian semua udah curhat itu ke aku. Terima kasih buat yang udah curhat, makasih udah mau cerita ke aku dan percaya ke aku. Ada beberapa yang Mbak boleh nih Mbak dibuat konten, ada beberapa yang Mbak jangan dibuat konten ya yang ini, kayak gitu. Oke, banyak dari kalian mungkin di tahap pacaran yang udah pernah making love, udah pernah main sama pasangan kalian, atau seks pranikah. Jadi kalian nggak nikah tapi udah melakukan hubungan itu. Hubungan seks pranikah, kita akan bahas di konten yang lain, tidak di sini. Tapi yang mau aku sampaikan adalah ketika pasangan kalian ya, yang lebih sering di sini, aku nggak bilang ketika pacaran cewek dan cowok yang akan ngajak ML duluan itu ceweknya, atau yang ngajak ML duluan itu cowoknya. Aku nggak pernah bilang 100% ketika kalian pacaran yang ngajak hubungan seksual pertama kali itu cowoknya. Enggak, aku nggak bilang. Tapi ketika pasangan kalian yang rata-rata, yang kebanyakan itu dilakukan oleh cowok nih, ngajakin ML ya, ada hal-hal yang bisa kalian lakukan. Nah, ini tips dan triknya ketika pasangan kalian itu ngajak ML. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah coba tanamkan ini di otak kalian. Tubuhmu itu adalah satu-satunya tempat kalian hidup ya. Ingat kata-katanya, tubuh kalian adalah satu-satunya tempat kalian hidup. Satu-satunya, itu berarti cuma satu doang, gak ada yang lain, gak ada alternatif lain, gak ada pilihan lain. Berarti cuma di tubuh kalian tuh kalian bisa hidup. Jadi kalian itu berhak untuk menolak pasangan kalian atau menolak ajakan pasangan kalian untuk main. Kita sebut seks pranikah ini disebut main ya. Di konten ini kita sebut main. Jadi kalian berhak untuk menolak itu. Karena apa? Kalian cuma hidup di sini. Ketika ini itu rusak, kalian mau hidup di mana lagi? Ya kalau rusaknya masih bisa diperbaikin. Kalau emang udah nggak bisa diperbaikin, gimana? Jadi kalian berhak menolak itu dan kalian tuh 100% berhak atas tubuh kalian. Ya kalau menurut kalian ketika kamu ML atau ketika kamu main sama pasanganmu sekarang itu merusak masa depanmu. Walaupun pikiran itu tuh munculnya cuma sedikit karena mungkin pasangan kalian pas ngajak itu mengiming-imingi macam-macam. Aku nggak akan ninggalin kamu, aku akan sama kamu terus, kita akan nikah kok besok, aku nikahnya sama kamu, aku tuh sayangnya cuma sama kamu, aku nggak ada wanita lain, dan lain-lainnya. Mungkin pasangan kalian akan merayu sedemikian rupa, sedemikian panjangnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya karena belum dapat dia akan merayu terus dan ngajak terus di setiap kesempatan yang ada. Kalian tuh berhak menolak. Karena tubuh kalian itu ya tanggung jawab kalian. Jadi satu-satunya tempat kalian hidup di dunia ini tuh ya di tubuh kalian. Oke, yang kedua ini nyambung sama yang pertama. Setelah kalian sadar kalau tubuh kalian adalah satu-satunya tempat kalian hidup, yang kedua ini kalian itu harus yakin, pakem, mantep memberi batasan-batasan tentang ini. Ngerti gak? Contoh ketika kalian pacaran, batasan diri kalian ya, jadi kalian membuat batasan ini tuh sesuai sama diri kalian, sebatas mana kalian itu nyaman, bukan tolak ukurnya atau dasarnya tuh bukan dari kenyamanan pasangan kalian, tapi kalian dulu, oke? Jadi kalian harus bikin batasannya. Misal, pacaran kayaknya cium-cium doang, oke lah, aku masih nyaman. Pegangan tangan, peluk-peluk, cium-cium, oke aku masih nyaman. Terus kayaknya kalau pegang-pegang sampai ngerogoh-rogoh, sampai ke tetekku diremes-remes tuh kayak aku nggak nyaman deh. Oke, berarti batasnya aneh-aneh atau
batasnya aneh-aneh di sini adalah peluk, cium, pegangan tangan, udah cuman sebatas itu. Itu yang kamu nyaman. Ya udah, terapin itu dan itu benar-benar dibuat kayak garis line polisi yang kamu nggak boleh ngelewatin batas itu. Jadi menurutmu itu nyaman, oke terapin dan kamu harus yakin sama batasan yang kamu buat. Ingat satu lagi, batasan itu tidak dikompromikan. Batasan itu sesuai sama kenyamanan kamu, tidak dikompromikan dengan kenyamanan pasanganmu. Kalau batasanmu itu cuman, misal batasannya dari sini sampai sini, batasanmu misal cuman di sini, pasanganmu batasannya di sini, jangan kompromi, jangan ambil tengah-tengahnya. Ini beda, ini bukan kesepakatan. Jadi ketika pasanganmu ada di sini dan kamu ada di sini, kalau kalian nggak cocok ya jangan. Kalau misalnya kamu ada di pihak yang batasanmu segini dan pasanganmu segini, jangan memaksakan. Kalau kamu turun, kamu nggak nyaman, malah jadinya dresulo macam-macam, ya jangan. Berarti kamu belum nemu yang tepat. Cari pasangan yang sama batasannya. Dengan cara apa? Ngobrol dulu, pastiin di awal. Jadi intinya yang kedua ini, kamu yakin dulu sama batasan yang kamu buat. Yakin dulu, tetek gitu loh. Jangan goyah, jangan mudah terbawa arus. Jadi kamu tetek sama batasanmu ini. Udah pegang itu. Lanjut yang ketiga. Nah, kita lanjut yang ketiga. Tadi ini semua nyambung ya dari awal sampai akhir. Yang ketiga, setelah kalian menentukan nih, kalian yakin batasannya segini. Yang ketiga ini adalah kalian harus menyampaikan ini sama pasangan kalian. Tapi catatannya, cara menyampaikannya harus dengan kata-kata yang jelas, gak ambigu, dan pelan-pelan, gak pakai marah-marah, gak pakai nesuse, gak pakai pokoknya intinya kalian harus menyampaikan ini dengan kepala dingin, pelan-pelan. Jadi kalau udah mulai pasangan kalian agak tegang atau percakapannya agak tegang, kalian harus tetap kepala dingin, gak boleh marah-marah karena ini adalah hal yang sensitif. Oke, contohnya nih, misal gini aja, di mobil sepi mungkin apa gimana, suasana mendukung, cuaca mendukung gitu kan, pasangan kalian megang tete misal, terus kalian batasannya tuh nggak nyampe di situ, terus kalian langsung menunjukkan gestur yang emang ya itu spontan gitu kan. Cara menyampaikannya lah, nopo toh kan enak toh, itu aku juga nggak nyampe yang macam-macam, udah mulai kayak gitu, seto sebentar. Nah, mulai di situ tuh sampaikan dengan bahasa yang baik. Jadi sampaikan ketika pasangan kalian mungkin menerima penjelasan kalian udah naik pitam duluan, kalian harus sabar. Jangan pasangan kalian marah, kowe nasu, wah aduh didusisan ya, kok pitik ya kan. Jangan kayak gitu, tapi kalian harus menyampaikan ini dengan jelas, tapi nggak dengan marah-marah. Nggak ada sejarahnya orang paham ketika dimarahin. Kaget iya, jadi oh berarti nggak boleh gini, tapi nggak paham. Cuman karena terkejut aja. Jadi oke, berarti aku nggak boleh gini, udah gitu doang, tapi nggak paham gitu loh. Nah, kalian harus menyampaikan ini pelan-pelan, padat dan jelas, nggak singkat. Jalan terakhir, kalau dia punya pertanyaan apa langsung saat itu juga ditanyakan. Oke, lanjut. Yang keempat adalah, baiklah, ini poin yang terakhir aku bilang. Poin yang terakhir ini, jangan pernah takut ditinggal pacar. Rak sahwedi su, blok-blok, tak andani ya, utekmu gitu loh. Utekmu, aduh Tuhan ya. Jangan pernah takut ditinggal pacar. Kenapa? Kalian harus kembali lagi di poin pertama. Tubuhmu itu adalah tempat satu-satunya kalian hidup. Mau seberapa lama kalian hidup, kalian tuh cuman hidup di satu tubuh ini doang. Dah cuman ini doang. Gak mungkin dong ketika kalian cuma hidup dan tumbuh di sini, di tubuh ini aja. Gak mungkin dong ketika aku cuman hidup di sini tapi ada satu orang doang yang mau ngerusak. Ya rak mungkin, ya mending gue sing lunga, aku iso golek sing liyane. Gitu loh. Ngerti nggak? Jangan pernah takut ditinggal. Ketika kalian udah, yang pertama kalian udah sadar kalau tubuh kalian ini satu-satunya tempat kalian hidup. Kemudian yang kedua, kalian menentukan batasan. Ketika kalian nemu pasangan yang batasannya jauh sama kalian nih, beda banget, yang nggak bisa nyatu, kalian udah komunikasiin juga nggak bisa, dan pasangan kalian tetap maksa dan ngancam, kalau kamu nggak mau nurutin aku, kamu tak tinggal loh. Yo bener. Jangan nyalahin pasanganmu di situ. Kok ya rak entuk egois terus nyalah dia ninggalin aku hari ini. Yo bener kuwi. Kowe utekmu yo mikir rasa egois menting ke awakmu tok. Ketika pasanganmu bilang seperti ya udah biarin dia pergi. Wes ben jarke rak mbek kowe kira masalah, kowe rak mbek dhek yo rak masalah. Gitu loh.
Karena emang ini sesuatu yang sensitif, sepele tapi rak sepele, penting-penting rak penting tapi penting. Tapi ini krusial gitu loh. Kalau emang nggak cocok dan pasangan kalian memilih pergi, ya udah nggak apa-apa. Toh pergi alasannya jelas gitu loh. Ngerti nggak? Bukan berarti dia bajingan, enggak. Dia akan menemukan pasangannya yang limitnya sama. Jangan terus kamu karena pasanganmu gitu lagi dimabuk cinta, sing teko limitmu sakmene mbok unggahke sakmene. Terus bar nek iki lunga, kita kan nggak tahu jodoh kita sama siapa kan. Begitu kalian udah naikin limit segini, DN lunga, kowe nyalah-nyalahke. Nah, itu tadi 4 tips yang bisa kalian lakukan ya. Mulailah dari sekarang lakukan tips itu. Yang pertama tadi apa? Oke, yang pertama itu tadi kalian harus sadar nih, ini tuh tubuh kalian cuma hidup di sini ya enggak. Tentuin dulu limit nih. Kalian harus pegang nih limitnya. Komunikasiin, jangan takut untuk ditinggal. Ketika kalian lagi kompromi di tahap ketiga itu tadi yang menjelaskan itu biasanya ada bargaining, tawar-menawar. Tawar-menawar, kalian jangan goyah. Begitu kalian mau goyah, ingat lagi nomor pertama tadi. Aku cuma hidup di sini nih. Aku ditentukan Tuhan umurku 20 tahun, aku hidupnya di sini. Dan buat kalian wanita maupun laki-laki bisa melakukan hal ini. Aku nggak menyarankan ini hanya untuk dilakukan oleh wanita saja, tapi laki-laki juga. Aku nggak bilang yang ngajak ML atau ngajak main ketika pacaran itu cowok, enggak, cewek pun juga ada, ingat. Tapi kasusnya yang lebih sering tak dengar itu yang dari cowok. Jadi buat kalian nih, kalau pasangan kalian ngancam ya, kalau pacaran itu harus main, harus ngancam. Kalau kamu nggak mau melakukan ini ya kita putus aja. Kamu tuh nggak sayang aku. Ini adalah bentuk suatu kasih sayang ora su. Nek gue percaya gue sing digobloki ya. Masa gue gelem digoblokin mbek wong goblok ya kan. Ketika pasangan kalian mengancam ingin putus karena kalian tidak mau menuruti nafsunya, pedotke, aja goblok ya jadi menungso ya. Nakal boleh, goblok jangan, oke? Kalian harus tahu namanya hubungan seks itu ora kowe mbek tembok, ora kowe mbek sadel sepeda, ora su. Aduh. Namanya orang melakukan hubungan seks itu ada 2 orang ya kan, cewek cowok nih. Kita ambil aja yang rata-rata cewek cowok. Gak mungkin cowok sendirian, gak mungkin cewek sendirian, pasti kedua belah pihak. Aku bilang namanya seks pranikah itu udah salah. Menurutku itu sudah salah. Akan salah lagi ketika apa? Kalian udah seks pranikah tapi kalian memaksa orang lain atau pasangan kalian untuk menuruti nafsu kalian. Itu sudah salah, teman-teman. Ya, jenenge wong goblok iki tiba sekali wes bar. Ya oke, dulu aku pernah goblok. Ketika kamu goblok sekali dan kemudian jatuh lebih dalam, kui apa jenenge, ha? Nek rak goblok, pekok, bintolol, bahlul apa meneh, ha? Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Yuk terapkan mulai dari sekarang, jangan goblok jadi manusia, jangan mudah goyah, jangan mudah diracuni oleh cangkem-cangkem pasangan kalian, ya kan? Kalau kalian dirayu-rayu, ingat lagi nomor 1. Ini adalah satu-satunya tempat kalian hidup ya, ngerti? Kowe wedok-wedok, lanang-lanang ya. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye.